luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Iya, kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam ibadah anak sekolah minggu, tentunya lewat live streaming. Ya, pada saat ini Ci undang kita semua yang ada di rumah, torang bangkit berdiri, torang akan menyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi tanganku ke depan. Ayo, semuanya berdiri. Tahu lagu tanganku ke depan? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang semuanya, tanganku ke depan, kakiku ke depan, kepalaku ke depan, pinggangku ke depan, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, satu lagu lagi, masa depan sungguh ada. Semua masih berdiri toh? Torang nyanyi satu lagu lagi, masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, silakan duduk semua. Dan saat ini kita akan berdoa untuk membuka akan ibadah kita di pagi hari ini. Dan sebelum berdoa, kita menyanyi bersama-sama Ibu Jari. Ibu jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci tangan, tutup mata, mari kita
berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas kasih dan setiamu, penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Cinta kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu dan guru-guru sekolah minggu-Mu yang ada di jemaat-Mu di Gemim Hidup Baru Maesa Unimam akan melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu di saat ini Tuhan boleh berjalan dan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah hati kami masing-masing Tuhan, biarlah kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah pikiran kami terfokus pada firman-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, jaga dan peliharalah kami selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, demikianlah kita telah membuka ibadah kita dengan doa. Dan pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karena itu semua ambil tuh Alkitab, orang mau baca Alkitab secara bersama-sama. Jadi semua pegang Alkitab. Dan torang pembacaan di pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Sekali lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Semua sudah apa? Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dan untuk pembacaan ini kita akan bacanya secara bersama-sama. Sekali lagi dalam 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Kita baca sama-sama. Dengan perikop kebesaran Salomo. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat dari segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya, demikian torang pembacaan Alkitab tadi dalam 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Ya, pada saat ini torang mau merenungkan bersama torang pembacaan Alkitab lewat sebuah film. Jadi torang duduk sama-sama dengan keluarga, dengan siapapun yang ada di rumah, torang bauni sama-sama. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam.
berfirmanlah Allah. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka dari umatnya itu, bercerita tentang seorang raja. Ya, raja yang bernama Salomo. Nah, jadi Raja Salomo ini adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Coba, raja pertama siapa diberi nama? Ada bilang tadi? Saul. Raja yang kedua adalah Daud. Nah, jadi Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, jadi orang dalam kehidupan sehari-hari, setiap anak Tuhan berikan apa? Bakat. Nah, ini minggu yang ketiga orang berbicara mengenai bakat dari Tuhan. Jadi setiap bakat yang ada di dalam torang pe diri, torang mesti pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Jadi apapun torang pe bakat, usahakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan sampai torang menjadi sombong atau angkuh dengan torang pe bakat. Jangan torang pikir, oh kita pe bakat lebih besar dari dia. Oh kita pe bakat lebih bagus dari dia. Tidak seperti itu adik-adik, karena setiap anak berharga di mata Tuhan, dan setiap bakat yang kita terima adalah bagian kita yang sudah Tuhan tentukan. Sekarang seperti Inci bilang yang lalu, sudah belum torang kembangkan torang pe bakat? Sudah belum torang pe bakat menjadi berkat bagi orang lain? Nah, ini Salomo, ketika Tuhan bilang pada dia, Salomo meminta apa? Hati yang faham menimbang perkara. Dia minta pada Tuhan supaya apa? Tuhan, supaya kita dapat bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia tidak minta umur panjang atau kekayaan, bahkan dia tidak meminta nyawa musuh. Padahal kalau di kerajaan dulu, kalau mau bikin kerajaan lebih besar, maka musuh harus kalah. Tetapi Salomo tidak seperti itu. Dia cuma minta apa? Dia cuma minta hikmat dan pengertian. Nah, jadi apa yang diminta Salomo ini dipandang baik oleh Allah, sehingga Allah bilang apa? Aku akan melakukan sesuai apa yang kamu minta. Nah, adik-adik, di sini torang boleh belajar bersama-sama. Kalau torang meminta kepada Tuhan dan Tuhan memandang torang permintaan itu baik, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, jadi kalau torang minta yang jahat-jahat, kira-kira Tuhan kabulkan atau enggak?
Tidak, Tuhan akan memandang baik apa yang menurut Tuhan baik. Dan kita pun sebagai anak-anak sekolah minggu pun hal-hal yang duniawi. Dia nak minta mesti beli sepatu baru atau apa, tetapi ia meminta hikmat dan pengertian, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau orang punya hikmat dan pengertian pada Tuhan, orang mesti yakin dan percaya segala orang pe kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Nah, jadi sekarang kalau Encik mau tanya, orang pe pembacaan tadi terdapat di mana? Ya, jadi 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 Allah. Nah, jadi sekarang Cik punya tugas buat adik-adik. Siap ya? Dengan Bapak itu tugas, karena seperti biasa akan ada hadiah yang disponsori oleh Engku Tino. Ya, jadi DP tugas ini, orang baking mahkota sendiri. Boleh? Jangan beli di toko nih, apalagi beli kok ada DP berlian-berlian. Nah, jadi baking sendiri, kreasikan sendiri mahkotamu dari bahan apa saja. Boleh kertas, boleh karton, apa saja. Jadi baking mahkota sendiri, pakai foto kong upload. Boleh? Nah, selain itu adik-adik harus menulis 5 perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan selama minggu ini. Cuma 5. Atau ada yang belum sampai 5 ini 1 minggu. Soalnya baik kan? Anci cuma minta 5 perbuatan dari adik-adik, karena setiap orang telah diberikan bakat oleh Tuhan, termasuk kita semua. Sekalipun mungkin kamu belum sadar apa bakatmu, Tuhan mau agar bakat yang ada pada kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga setiap orang yang merasakan berkat kita akan memuliakan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak raja, maka kita layak menerima bakat tersebut, dan kita layak untuk membagikan bakat tersebut. Iya, demikianlah Torampe firman di pagi hari ini. Jangan lupa tugas, Cik tunggu seperti biasa sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu Cik tunggu di halaman Facebook Gemim Hidup Baru Maesa Unima. Ya, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Semua sediakan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kalau ada kumpul, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada boleh kasih sama pak orang tua, sama-sama untuk ibadah sebentar, ibadah pagi. Jadi sambil persembahan dijalankan, torangnya bersama-sama sejuta-sejuta. Saat ini torang semua berdoa syafaat, dan sebelum doa syafaat torangnya bersama-sama anak-anak kecil. Sadia tu tangan, so taruh di muka, torangnya bersama-sama anak-anak kecil. Kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapa oma opa Tuhan cinta, semua semua berdoa. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa di sorga, ada ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami di pagi yang indah ini. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan terus menjaga kami sehingga ibadah kami di saat ini akan terselesaikan dengan segala baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memberkati dan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan terus menjaga kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Hidup Baru Masa Unima. Tuhan terus memberkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati di masa studi mereka, berkati masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga kami bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Hidup Baru Masa Unima. Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, memberkati kami semua, berikan kami roh takut akan Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami rasa tanggung jawab agar dalam pelayanan kami terus diberkati oleh Tuhan, kami terus melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau terus berkati kami ya Tuhan, berkati setiap program-program yang sedang kami rencanakan. Tuhan kiranya turut campur di dalamnya, berikan kami kebersamaan, berikan kami roh takut akan Tuhan. Biarlah apa yang kami sedang rencanakan, apa yang kami programkan, Tuhan Yesus berkati, dan biarlah ya Tuhan itu boleh kami laksanakan, kami boleh lakukan hanya sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan, dan kami terus berpegangan tangan untuk melakukan pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan besar kecilnya itu Tuhan, karena Tuhan Engkau memberkati. Biarlah persembahan ini boleh dikelola hanya sesuai dan seturut dan kehendak-Mu, dan persembahan ini boleh kami pakai untuk melebarkan sayap-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati terus kami Tuhan yang boleh mengambil bagian di saat ini. Tuhan berkati kami, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, juga dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus senantiasa berkati, dan berkati juga orang tua dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati mereka yang tetap setia untuk menjaga, untuk memberikan arahan kepada anak-anak-Mu agar mereka terus diberkati oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah menjadi doa kami Tuhan yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, masih ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, joy. Iya. Jadi saat ini torang semua tutup torang ibadah. Undang semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Ajak siapapun yang sekarang sedang menonton bersama adik-adik, mau mama, papa, kakak, adik atau siapapun, berdiri sama-sama, torang nyanyi bersama-sama jalan serta Yesus. Adik-adik tahu tuh DP lagu? Saya belajar tuh mama yang papa, torang nyanyi bersama-sama jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya.
demikianlah terampil ibadah hari ini. Dan kiranya kita yang ada di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jangan lupa itu tugas. Bye.